693. Ya, 693. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita masih melanjutkan tentang bab anjuran puasa Asyura sampai pada hari 693 dari Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan khatiban bil Madinah yani fi qadmi qadimaha khatabahum yawm Ashura faqala aina ulama'ukum ya ahlal Madinah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hadha yawm Ashura wa lam yaktub illahu alaikum siyamahu wa ana sha'im faman ahabba minkum an yasum falyasum wa man ahabba yuftir falyuftir. Di dalam riwayat Humaid bin Abdurrahman dia mengatakan dia mendengar Muawiyah pada saat datang ke kota Madinah, dia khutbah pas pada hari Asyura pada saat itu. Kemudian Muawiyah dalam khutbahnya dia mengatakan, mana ulama-ulama kalian penduduk kota Madinah? Karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini kata Rasulullah hari Asyura, tapi Allah tidak mewajibkan kamu untuk puasa. Siapa yang puasa silakan, yang tidak puasa juga tidak apa-apa, karena memang sunnah, yang wajib cuma puasa Ramadan saja. Jadi pada saat Muawiyah khutbah di kota Madinah, dia mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini hari Asyura, tapi Allah tidak mewajibkan kalian puasa. Jadi bukan puasa wajib, sunnah saja. Siapa yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa juga tidak apa-apa, kata beliau. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumun yawm Ashura fasu'ilu an dhalik faqala hadha al-yawm alladhi adhara Allah fi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumu ta'dhiman lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi sawmi. Di dalam Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas yang berkata, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan orang-orang Yahudi pada saat itu puasa Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu pada saat mereka ditanya, apa kata mereka? Hari ini Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi pada saat itu Allah menenggelamkan Firaun dan semua tentara-tentaranya. Kata mereka, kita puasa apa? Ta'ziman, untuk mengagungkan hari kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah mengatakan, kami kata Allah lebih layak dengan Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, siapa yang mau puasa silakan puasa, kata Rasulullah. Jadi bukan merupakan satu kewajiban, cuman kata Rasulullah orang yang mau puasa silakan. Fa'amara, Rasulullah menyuruh sahabatnya yang mau berpuasa silakan, yang tidak apa-apa karena memang puasa sunnah. Hadits dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana yaum Asyura yawman tu'azzimul yahud wa tattakhidhu 'idan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu antum. Di dalam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, adanya
Hari Ashura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi sampai mereka menjadikan hari itu Id, hari raya untuk mereka semuanya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kamu jangan sama-sama mereka. Kalau mereka berhari raya, kata Rasulullah, kamu puasa supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jadi itu hari orang-orang Yahudi mengagungkan, membesar-besarkan dia, wah, hari paling istimewa sampai dijadikan Id, hari raya untuk mereka semuanya. Rasulullah mengatakan kalau mereka melakukan itu sebagai Id, kata Rasulullah, kamu puasa pada hari itu. Jadi biar sama-sama mereka. Hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa su'ila an siyam yaum Ashura faqala ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shauman yatlubu fadhu 'ala al-ayyam illa hadha al-yawm wa la syarran illa hadha asy-syahr yani Ramadan. Tidak Abdullah bin Abbas pada saat ditanya tentang puasa Ashura, dia mengatakan, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa satu hari yang betul-betul beliau mengharapkan kemuliaannya, keagungannya, kata Abdullah, kecuali hari Ashura ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bulan yang dimulakan oleh Rasulullah bulan Ramadan. Tapi tetap Rasulullah menyuruh yang mau puasa boleh, yang mau yang tidak puasa juga boleh. Karena yang wajib ditetapkan oleh Allah hari bulan Ramadan itu yang memang diwajibkan oleh Allah. Hadits dari Salamah bin Aqwa annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam yaum Ashura fa amara an yu'addina fi nas man kana lam yasum falyasum wa man kana akala falyutimma siyamahu ila al-lail. Tidak Salamah bin Aqwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim orang dari suku Bani Aslam menuju pas hari Ashura ke daerah perkampungan orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk puasa pada saat itu. Kata Rasulullah, orang yang sudah terlanjur makan paginya, kata Rasulullah, lanjutkan puasa sampai malam. Jadi yang sudah terlanjur makan paginya, tidak apa-apa, kata Rasulullah, lanjutkan puasanya sampai malam hari. Jadi anggap itu sahurnya. Tidak Rubaiyah binti Muawiyah bin Afra qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat Ashura ila qura al-ansar allati hawla al-Madinah man kana asba sha'iman falyutimma shawmahu wa man asba muftiran falyutimma baqiyata yawmi fa kunna ba'da dhalika summa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insya wa nadhabu ila al-masjid fa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ahin fa idza baka 'adum 'ala at-ta'am a'taynaha iyyahu 'inda al-iftar. Tidak melihat Rubaiyah binti Muawid bin Afra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada saat pagi hari Ashura kepada penduduk-penduduk Ansar yang ada di kota Madinah, sekitar Ansar. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau berpuasa, kata Rasulullah, hendaknya dia berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang sudah terlanjur makan paginya, tidak apa-apa, puasa, lanjutkan puasanya. Kata Rasulullah SAW malam. Dan kata Rubaiyah, pada saat itu kita melatih anak-anak kita yang kecil-kecil supaya mereka berpuasa, dan kita bawa mereka ke masjid. Itu mana-mana anak-anak ya, cuma dilatih. Jadi kalau mereka sudah kelaparan mau minta makan, kita kasih mainan, golean tapi dari kapuk-kapuk, kata Rubaiyah. Jadi sama ibu-ibu mereka dihibur sampai lupa sampai azan maghrib, baru mereka berbuka semuanya. Jadi Rasulullah menganjurkan ada hari-hari yang istimewa, kata Rasulullah, puasa termasuk hari Ashura ini disunahkan, cuman tidak merupakan satu kewajiban. Yang mau puasa boleh, yang tidak puasa juga boleh. Hadits dari Abu Ubaid Maula bin Azhar أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم. Tidak melihat Abu Humaid Maula dari Ibn Azhar, dia mengatakan saya ikut hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat Umar berkhutbah, Kemudian Umar mengatakan, wahai semua manusia, hari ini 2 hari raya yang diharamkan, tidak boleh kalian berpuasa.
yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari Fitri, Yaumul Fitri, hari kamu mulai makan pagi lagi, sarapan lagi. Fitr itu sarapan. Jadi kata Umar bin Khattab, ini hari setelah kamu berpuasa 1 bulan, sekarang diharapkan tidak boleh berpuasa. Jadi Allah yang memberikan aturan. Kemudian Idul Adha, kata Umar bin Khattab, itu nusuk, hari kalian menyembelih kambing. Rasulullah mengatakan yaumu aklin wa syurbin, hari kalian bermakan-makan, silakan kalian makan minum dan bersenang-senang. Allah memberikan 2 kenikmatan besar. Setelah kamu 1 bulan lamanya jalankan perintah Allah, sudah puasa. Terus Idul Fitri haram, tidak boleh puasa. Jadi ada aturan yang diatur oleh Allah. Sudah selesai puasa, sudah memusim nikmat, tak boleh. Ini hari haram, tidak sampai yang puasa pada justru malah berdosa. Ini hari fitrikum, silakan kalian sarapan, kalian makan, silakan. Kamu boleh makan. Kalau hari raya Idul Adha, kata Umar, nusuk, hari kalian menyembelih kambing supaya orang bersenang-senang. Silakan apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dari Ziyad bin Jubair qala ja'a rajulun ila Umar faqala inni nazartu an asum yawman fawafaqa yawmal adha aw fitr faqala Ibnu Umar amara Allah taala bi wafa'in nadar wa naha Rasulullah an shaumi hadzal yaum. Tidak Ziyad bin Jubair dia mengatakan ada orang datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian dia tanya, saya niat nadar puasa 1 hari, datang pas hari itu hari raya, ya apa? Kata Abdullah bin Umar, Allah menyuruh kamu untuk melaksanakan nadar, tapi dilarang oleh Allah tidak boleh puasa pada hari raya. Jadi nadarnya jalankan, tapi besoknya jangan pas hari rayanya. Jadi nadar harus melaksanakan, karena itu kesumpahmu sama Allah. Cuman Rasulullah tidak boleh puasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nadarmu tetap harus kamu jalankan, cuman dalam menjalankan jangan melanggar perintah Allah. Nadar. Makanya kadang-kadang ada orang nadar berat. Pada suatu hari Rasulullah SAW kelihatan ada orang dipapa sama anak-anaknya. Ditanya ada apa? Apa saya nadar mau ke Mekah jalan kaki, gendeng-gendengan. Akhirnya anak isi kerepotan. Rasulullah mengatakan Allah tidak butuh. Orang mempersulit dalam agama itu tidak butuh Allah Ta'ala. Jadikan amal itu yang senang. Duduk ke Solo. Ada apa ini? Kata Rasulullah, sudah setelah jalan sudah dia naik di atas kendaraan. Sudah cukup, kata Rasulullah. Allah tidak mau hambanya mempersulit sampai tidak karuan semuanya, menyulitkan orang lain. Nadar kondisi dia sudah tidak kuat, mau jalan kaki ke kota Mekah, sampai dipapa sama anak-anaknya, kepanasan ini. Kata Rasulullah, sudah di atas kendaraan, sudah cukup sudah nadarnya. Yang penting dia sudah jalan sudah. Rasulullah mengatakan Allah tidak butuh orang nadar yang sangat berat-berat itu apa, menyulitkan diri sendiri. Dalam beragama itu jadikan kita jalan agama itu senang, itu Allah senang. Jadikan dalam beragama menjalankan apa perintah Allah itu dengan hati yang riang, dengan hati yang senang. Hadis selanjutnya dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, sa'altu Jabir bin Abdullah wa huwa fil bait أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. Dia Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia tanya sama Jabir bin Abdullah pada saat itu sedang tawaf. Pada saat ketemu kemudian saya tanya, apa Rasulullah pernah melarang orang puasa pada hari Jumat sendirian? Kata Abdullah, "Naam, iya demi Allah yang punya Ka'bah. Jangan puasa Jumat sendirian. Kalau mau puasa Jumat itu jamak sebelumnya, Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau sendiri tidak boleh sama Rasulullah." Jadi waktu ditanya, betul dia bilang, Rasulullah melarang jangan puasa pada hari Jumat, cuma Jumat toh. Kalau mau puasa gandengan Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau sendirian tidak boleh sama Rasulullah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, iya demi Allah yang memiliki Ka'bah, Rasulullah melarang tidak boleh puasa pada hari Jumat yang sendirian ke Jumat toh. Ojo. Kalau mau puasa Jumat, gabung sama hari sebelumnya atau hari setelahnya. Kamis Jumat atau kamu mau puasa Jumat Sabtu juga boleh, salah satu. Jadi kalau sendirian, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah melarang tidak boleh. Jangan puasa Jumat cuma sendiri toh, Jumat toh, jangan.
Hadis yang tanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumal jumaah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Tidak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan sampai salah satu kamu puasa pada Jumat sendirian saja. Jumat tok, kata Rasulullah, kecuali kalau dia sudah puasa sebelumnya, itu Kamis atau selanya, terserah. Cuma sendiri jangan, kata Rasulullah. Kamu boleh puasa Kamis Jumat atau Jumat sama Sabtu. Jadi Rasulullah mengingatkan, jangan puasa Jumat satu hari itu Jumat itu jangan, gandengan dengan hari sebelumnya atau dengan hari setelahnya boleh, kata Rasulullah. Hadis dari Salamah bin Aqwa qala lamma nazalat hadhil ayah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin kana man arada an yuftir wa yaftadiya hatta nazalat al-ayah alladhi bada fanasakhatha. Tidak Salamah bin Aqwa dia mengatakan pada saat turun pertama kali ayat wa 'alal ladzina yutiquna, orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa. Jadi kalau puasa pun dia boleh bayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi orang pada saat itu yang merasa tidak kuat langsung bayar fidyah. Yang kuat puasa. Sampai ini ayat mansukh. Begitu turun Allah mengatakan faman syahida minkum, ya siapa saya yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan falyasum lahu, harus puasa, sudah wajib. Asalnya pada saat ini ayat orang masih dia seakan-akan kebebasan puasa oleh yang tidak puasa, yang kaya-kaya ke apa bayar fidyah. Kemudian ini ayat kata tafsir dimansuhkan dengan ayat lanjutannya. Allah bukan ayat faman syahida minkum syahr, siapa saya yang menyaksikan melihat hilal datangnya bulan Ramadan falyasum, harus puasa pakai lama-lama. Jadi setelah itu sudah wajib, kecuali orang perempuan yang dalam keadaan hamil atau yang sedang menyusui memang dikasih keringat, atau yang sudah tua renta sudah dapat sama sekali, sudah lain. Jadi asalnya enggak wa 'alal ladzina itu orang kadang-kadang kalau sudah merasa danu sedikit bayar fidyah. Kemudian ayat lanjutannya ini ayat dimansuhkan. Allah mengatakan siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan falyasum, kata Rasul Allah mengatakan harus dia berpuasa, sudah diwajibkan sampai hari kiamat. Hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a sham wa man syaa'a aftar faftada bi ta'am miskin hatta unzilat hadhihi al-ayah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tidak Salamah bin Aqwa yang mengatakan dulu kami pertama kali pada bulan Ramadan pada masa Rasulullah, orang yang mau puasa boleh, yang tidak puasa masih bisa. Sampai turun ayat ini, faman syahida minkum, siapa saya yang menyaksikan dan yang harus wajib dia berpuasa, sudah diwajibkan semuanya. Jadi asalnya masih wa 'alal ladzina yutiquna, orang yang merasa keberatan sedikit sudah langsung dia bayar fidyah. Apalagi orang-orang yang merasa dirinya mampu, yang kaya-kaya lebih sering bayar fidyah. Begitu turun lanjutannya Allah mengatakan sama kata Rasulullah, kalau kamu melihat hilal datangnya bulan Ramadan harus puasa. Rasulullah mengatakan sumu, puasa karena melihat hilal, dan berani juga karena melihat hilal. Kata Rasulullah, kalau tertutup awan karena mendung tidak kelihatan, gelapkan. Kalau tidak kelihatan, jika gelapkan Sya'bannya sampai 30, atau kalau tidak kelihatan Ramadannya 30. Kalau memang hilalnya tidak kelihatan, tapi kalau dia kelihatan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika puasa Ramadan, atau ada orang dari luar kota, begitu masuk kota Madinah kelihatan Rasulullah masih puasa, tidak kelihatan. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya melihat itu hilal. Kata Rasulullah, berani kamu bersaksi tidak ada terjadi? Kata iya. Kata Rasul, umumkan orang Rasulullah buka. Memang begitu ada yang lihat harus buka kafe. Jadi tadi malam saya kelihatan hilal ya Rasulullah. Maka tidak kon ijenan kon. Orang mukmin itu percaya sama orang mukmin. Orang Islam percaya. Kenapa? Semua orang Islam insyaallah amanat, jadi pegang-pegangnya. Jadi Rasulullah cuma tanya, berani kamu bersaksi, bersyahadat? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, umumkan sama orang-orang, besok kita
Disuruh berbuka semuanya. Besok baru salat. Karena sudah siang, salat Idnya besok tidak apa-apa. Daripada melanjutkan puasa sudah kelihatan hilal, tambah dosa. Sudah kelihatan hilal. Rasulullah mengatakan, waktu itu Rasulullah tidak kelihatan. Umumkan, suruh berbuka semuanya. Buka kabeh. Persaksian satu orang cukup. Kata Rasulullah, sudah suruh umumkan mereka berbuka, insyaallah besok pagi kata Rasulullah kita baru salat hari rayanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.